dalam matematika lagi. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kuncinya positif dikali positif hasilnya positif, negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi kalau tandanya sama, maka hasilnya akan positif semuanya. Sedangkan negatif dikali positif hasilnya negatif, positif dikali negatif hasilnya juga negatif. Jadi kedua bilangan jika tandanya sama akan menghasilkan, dalam perkalian akan menghasilkan positif semuanya. Jika kedua bilangan tandanya berbeda dalam operasi perkalian, maka hasilnya negatif. Demikian juga pada pembagian, positif dibagi positif hasilnya positif, negatif dibagi negatif hasilnya juga positif, negatif dibagi positif hasilnya negatif, positif dibagi negatif hasilnya negatif. Sama dengan operasi perkalian. Sekarang kita contohkan contoh soal. Baik, bisa Ibu hapus ya untuk kuncinya. Ingat-ingat, kalau tandanya sama hasilnya positif, baik perkalian maupun pembagian. Sedangkan kalau tandanya berbeda hasilnya selalu negatif. Kita lihat sekarang contohnya. dikali 10. Di depannya bilangan 20 tandanya positif, di depannya bilangan 10 juga positif. Kalau positif dikali positif hasilnya positif, maka tanda positif tidak usah ditulis. Di sini langsung angkanya 20 kali 10 200. Min 20 dikali min 10. Min dikali min. Tadi kalau tandanya sama hasilnya positif, sama 200. Sekarang 20 dikali 10. Min 20. Di depannya bilangan 20 tandanya negatif, di depannya bilangan 10 tandanya positif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Angkanya 20 kali 10 200. Jadi negatif atau min 20 dikali 10 hasilnya min 200. 20 dikali min 10. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Bilangannya 20 dikali 10 200. Jadi kalau kedua angka tadi, bilangan tadi tandanya berbeda, di sini negatif, ini positif, ini negatif, hasilnya akan negatif. Tapi kalau tandanya sama, positif, negatif, hasilnya selalu positif. Sekarang kita lihat di pembagian. Nah, 500 dibagi 5. Positif dibagi positif, hasilnya positif. 500 dibagi 5 100. Min 500 dibagi min 5 sama dengan negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Tandanya sama, depan dan belakang. Sekarang negatif min 500 dibagi 5. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 500 dibagi min 5. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Demikian anak-anak, jelas ini? Nah, ini adalah operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Bagaimana kalau sekarang kita campur antara perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan? Kita lihat contoh soalnya.
Contoh soalnya 45 ditambah min 30. Perhatikan di sini ada tanda kurung pada angka di sini ada operasi penjumlahan, kemudian di depannya bilangan 30 ada tanda negatif. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya supaya mudah? Kemarin hubungannya dengan penjumlahan, pengurangan, itu kemarin ada kuncinya juga. Nah, sekarang kalau seperti ini cara mengerjakannya begini. 45 ditulis dulu, 45. Kurung itu artinya kali. Maka kalau positif dikali negatif, hasilnya apa tadi? Nah, dikunci sudah ada ya. Jadi kalau positif dikali negatif, tandanya beda, maka hasilnya negatif. Nah, 45 kita tulis angkanya. Nah, sekarang di depannya angka 45, bilangan 45, di depannya di sini tandanya positif. Sementara di depannya bilangan 30 tandanya negatif. Kemarin pada operasi penjumlahan dan pengurangan, jika di depan bilangan kedua bilangan tandanya berbeda, maka kuncinya untuk hasil satu. Yang pertama untuk tanda. Tanda mengikuti angka yang besar. 45 dengan 30, besar mana? Oh, besar 45. Depannya 45 tandanya apa? Positif, maka hasilnya positif. Tanda positif tidak usah ditulis. Nah, bagaimana untuk angkanya? Angka merupakan selisih dari kedua bilangan ini. Selisih kemarin sudah dulu diterangkan bahwa selisih adalah angka besar dikurangi angka kecil. Angka besar 45, angka kecilnya 30. 45 dikurangi 30, hasilnya adalah 15. Jadi tadi tandanya positif, nggak usah ditulis, angkanya 15. Seperti ini. Nah, contoh yang lain. Contoh yang lain. 125 dikurangi min 25. Maka this ini karena ada dua tanda seperti ini, ada dua tanda operasional seperti ini, maka dikerjakan seperti tadi. Di 125 ditulis dulu min, kurung artinya kali, min kali min. Nah, hasilnya plus. Ingat-ingat tandanya sama, hasilnya dari plus 25. Di depannya 125 tandanya plus, di depannya 25 tandanya plus. Berarti tandanya sama. Kalau tandanya sama berarti tanda mengikuti keduanya. Di sini plus plus ya, plus. Angka merupakan penjumlahan. 125 ditambah dengan 25, jadi 150. Jelas anak-anak? Lebih jelas lagi, perlu ditambah lagi. Contoh soal lagi. Min 50 dikurangi min 25. Baik. Ada dua tanda operasional, maka ditulis dulu min 50, min kali min plus. Depannya 50 tandanya negatif, depannya 25 tandanya positif, berarti kedua angka tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda berarti hasilnya, diperhatikan hasilnya tanda mengikuti angka yang besar. Angka yang besar angka berapa? Oh, 50. Depannya apa? Negatif, hasilnya negatif. Untuk angka, nah angka merupakan selisih kedua bilangan tersebut. Selisihnya 50 dengan 25. Jadi min 50 kalau dikurangi min 25 hasilnya adalah min 25. Satu lagi contoh soal. Sama seperti tadi ya. Maaf, salah. Ini kasih pada saja. Ini.
kedua operasional, maka tetap seperti tadi, kurung akhirnya kali. Ini ditulis dulu. Maaf ini. Nah, berarti sama dengan min 125 plus kali min, hasilnya dan min 25. Di depannya 125 tandanya negatif, di depannya 25 juga negatif, berarti tandanya sama. Kalau tandanya sama, berarti tanda mengikuti kedua bilangan tersebut. Tandanya negatif, maka negatif. Nah, karena tandanya sama, maka untuk angkanya, angka merupakan hasil penjumlahan 125 dengan 25, 150. Jadi diperhatikan lagi, ini kurung artinya kali, jadi plus dikali min, hasilnya min. Di depannya 125 tandanya min, di depannya 25 tandanya min, tandanya sama. Kalau tanda sama, hasilnya untuk tanda ikuti sama keduanya, maka tanda negatif. Kemudian angkanya merupakan penjumlahan. Tapi kalau di depan dua bilangan tadi tandanya berbeda, tanda mengikuti angka yang besar. Angka yang besar 50 tandanya negatif, maka ditulis dulu tandanya. Angkanya merupakan selisih dari kedua bilangan tersebut. Nah, demikian anak-anak untuk operasional pada bilangan bulat, baik penjumlahan, pengurangan, yang terakhir perkalian dan pembagian. Nah, nanti Ibu akan memberikan soal-soal latihan untuk kalian lebih berlatih lagi sehingga lebih memperdalam atau lebih mudengke lagi tentang operasi bilangan bulat. Selamat mencoba.